1808, di zaman penguasaan Dendels terjadi perseteruan. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Saya tidak mau tahu, segera buka akses untuk kelancaran pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Silakan pilih jalur lain. Tapi akses jalan ini yang saya mau. Naikkan tahta anak. Dengan demikian akan memperlancar birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang masih begitu muda, Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Di tahun 1823, datanglah Residen Belanda pimpinan Smitherd untuk berunding. Lebih baik saya gantikan sementara posisi anak Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Setelah beliau tumbuh dewasa, akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti dijamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari keraton yang dapat menjadi pemimpin. Apalagi dia masih keturunan Pakualam. Mungkin bila saya sudah berbaik hati melakukan tugas berat ini, masih ada tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya mensejahterakan rakyat, saya terima. Namun dalam kenyataannya, kepemimpinan Smitherd membuat rakyat menderita, hingga muncul seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kecaman dan kerajaan Belanda. Mulai Pangeran Diponegoro menentang kerajaan Belanda. Kita harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kalau begitu, kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia memiliki banyak hubungan dengan sesama bangsawan. Baiklah, kita temui Diponegoro. Pihak keraton menemui Pangeran Diponegoro untuk meminta bantuan. Pangeran, pihak Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita dengan membayar kompensasi sewa tanah. Mohon meminjamkan uang ke keraton. Baiklah, akan saya usahakan. Insya Allah akan saya. Pangeran Diponegoro memanggil Patih Danurejo. Patih Danurejo, kemarilah. Ada apa, Pangeran? Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi berupa penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo. Pihak Belanda membantu kita, tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang, apa saja keuntungan yang kalian dapat dari pihak Belanda? Banyak sekali, tetapi kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerjasama dengan pihak Belanda. Kita putuskan hubungan dengan pihak keraton. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Saat proses pembangunan jalan Anyer Panarukan, perlawanan Pangeran Diponegoro dikecam. Segera perintahkan anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, I don't care. Ini demi kelancaran pembangunan.
kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Mari kita buat pedang pertahanan di Gua Selarong. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi bernama Alibasa Sinto sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Sentok, sebaiknya kamu menyerang Belanda dari sisi bagian barat dan saya akan menyerang dari sisi bagian timur. Kita harus menyerang secara penuh semangat agar kita dapat memukul mundur Belanda. Sentot, kamu juga harus memukul mundur Belanda. Kalau tidak, pos-pos yang kita bangun di bagian barat akan dipenuhi oleh pihak Belanda. Akan kuusahakan, dengan izin Allah, kita dapat memenangi perang kali ini. Perang semakin meluas, hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso dengan pimpinan Alibasa Sentot. Alibasa Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Pasukan Diponegoro mendapat kemenangan. Pasukan, hancurkan pos-pos itu. Ayo pasukan, serang! Pasukan Belanda marah karena tidak ada menghadapi Pangeran Diponegoro. Bagaimana kalian ini menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Kalau bicaranya kita sudah habis dalam perang, Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. alasan untuk buat strategi benteng Stersel. Tanggal 28 Maret 1830, suasana di kediaman Residen Hock di tengah kota Magelang ramai. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya masih tak curiga dan tetap dalam niatan baik untuk bersilaturahmi, mengingat saat itu sedang berlangsung perayaan Idul Fitri. Pangeran Diponegoro disambut ramah perwira dan pejabat Belanda. Dilanjutkan acara ramah tamah di dalam gedung Kadisidenan Kedu tersebut. Sampai suatu saat muncul dialog membahas kelanjutan nasib tanah Jawa dan sang pangeran sendiri. Sebaiknya Tuan tidak usah kembali ke mata saya, tinggal di sini saja bersama saya. Mengapa saya tidak diizinkan untuk kembali? Apa yang harus saya lakukan di sini? Saya hanya datang untuk beramah tamah, seperti kebanyakan orang Jawa setelah akhir bulan puasa. Saya akan menahanmu supaya masalah selama ini lekas selesai. Ada masalah apa, Jenderal? Sesungguhnya saya tidak merasa ada masalah. Saya juga tidak menaruh benci kepada siapapun. Tidak, terserah pangeran setuju atau tidak. Saya akan menuntaskan masalah politik hari ini juga. Jenderal, kamu sangat jahat. Buru-buru memutuskan dan tidak dibicarakan selama bulan puasa. Dan ini busuk. Jika tahu begini, aku tidak akan membiarkan kedua utusanmu ke Bagelen. Pangeran Diponegoro menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan lain kecuali menyebarkan agama Islam di Jawa. Namun, Jenderal de Kock meminta anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Jika begini situasinya, ini kan nasib jahatmu. Saya tidak takut mati. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa kecuali dibunuh. Saya tidak bermaksud menghindarinya. Memang Tuan, saya tidak ada niatan membunuhmu, tetapi tidak tepat memenuhi semua keinginanmu di sini.
Pangeran Diponegoro pun menghampiri beberapa pengikutnya. Semua tertunduk. Ia lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya. Kemudian beranjak keluar. Kereta kuda residen telah dipersiapkan di depan rumah, segera membawa Pangeran Diponegoro menuju tanah pengasingan. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibawa menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Betapa hatiku takkan Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menang. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tambah menyerbu. Maju, bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas.